Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa sekalian, sahabat YouTuber pejuang. Ini kita di-relay berbagai macam YouTube. Kebetulan hari ini sehari setelah kemarin kita sama-sama merayakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah. Dan tentu kita tahu bahwa momentum Isra Mi'raj itu adalah momentum sangat penting bagi umat Islam, maka sebagian besar umat Islam merayakannya. Dan tidak luput juga kemarin Pak Wapres, yaitu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, juga menyampaikan perayaan Isra Mi'rajnya. Dan dikutip dari kemenak.go.id, Pak Wapres merayakan Isra Mi'raj yang kemudian disiarkan langsung melalui RRI, TVRI, dan YouTube Kemenak RI. Apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin, di sini saya akan bacakan dulu. Jadi beliau menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dengan peristiwa ini Nabi banyak mendapat manfaat, pengalaman, dan pengetahuan. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin besar yang bertugas memperbaiki kehidupan umat. Peristiwa tersebut juga mengajarkan perlunya sikap kepemimpinan yang sabar, bijaksana, dan berkeadilan dalam menyampaikan misi dakwah dan dengan membangun umat lewat sikap moderat. Nah, ini pernyataan Pak Wapres kemarin. Nah, dijelaskan Pak Wapres, sikap moderat yang diajarkan Rasulullah SAW lewat peristiwa Isra Mi'raj dapat dijalankan dalam berbagai hal, mulai dari bersikap hingga beribadah yang tidak berlebihan dengan bersikap wasatiyah. Sikap moderat Nabi Muhammad SAW ini sangat relevan dijadikan pedoman dalam memajukan bangsa Indonesia secara bersama-sama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berikut Wapres menjelaskan dalam perspektif Islam, bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan dengan cara mengembangkan prinsip persaudaraan sesama anak bangsa dan persaudaraan Islam. Saya mengajak, mari kita bekerja keras dan bergotong royong mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dengan berbuat kebajikan dan amal soleh yang pasti diganjar Allah dengan kehidupan yang baik di dunia serta balasan di akhirat kelak. Nah, berikut kutipannya. Dan ini dikutip langsung di website kemenak.go.id. Artinya ini resmi dari Kemenak. Nah, menanggapi pernyataan Pak Ma'ruf Amin ini sudah hadir bersama kita salah satu tokoh kita ya di kalangan YouTuber. Bersama kita sudah hadir ada Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cak, Bung Cak Agung. atau Mas Arif ya. Mas Arif aja. lah. Biasa. Kalau Cak kan cenderung ke timur lagi. Saya masih agak tengah. Ya, Oke, Ref, Bung. gimana, Ref? Oke, siap. Ya, Bung Agung Wisnuwardana. Tadi sudah saya bacakan lah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin dalam situs resmi dari Kemenak menanggapi soal peristiwa Isra Mi'raj kemarin. Nah, ini Bung Agung Wisnuwardana kan saya lihat juga bukan hanya seorang pengamat kebijakan publik, tapi juga seorang pejuang Islam gitu. Jadi saya akan minta perspektifnya Bung Agung Wisnuwardana, perspektif soal Isra Mi'raj dikaitkan dengan kepemimpinan gitu. Nah, bagaimana perspektif dalam Islam yang benar? Silakan Bung Agung. Ya, menarik ini penyampaian Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres kita ini menarik kan. Yang saya catat yang pertama dulu bahwa Isra Mi'raj itu sebuah pengalaman spiritual kan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya memandang bukan sekadar pengalaman spiritual, ini kenyataan ya. Bahwa Kanjeng Nabi itu diperjalankan. Konteksnya sekali lagi diperjalankan, bukan berjalan sendiri, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini jaraknya nggak main-main loh, 1.500 kilometer, main-main. 1.500 kilometer di masa itu biasa ditempuh lewat transportasi onta itu 40 hari. Nah, sementara di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
Nah, Lailan itu ada sebagian waktu, sebagian malam aja. Kalau malam itu kita anggap mulai dari jam berapa misalnya? Jam 18 6. ya. Jam Ya, 18 sampai pagi misalnya jam berapa? Jam 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 6 5 lah. pagi atau jam 5 terlalu anu ya, itu udah Terlalu fajar itu. siang. Udah siang itu. Anggap saja jam 3 lah. Berarti Hmm. kan sekitar kita dari jam 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya. 20, 1, 2, 3, 9 jam. Itu Hmm. full malam Satu ya. malam itu ya. Full malam ya. Artinya kalau sebagian malam kan kurang dari 9 jam. Nah, sementara perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km itu zaman dulu pakai onta. Kita kan harus ngomongin mode transportasi yang Transportasi zaman dulu ya. pada masa itu kan. Itu adalah 1.500 km ditempuh dalam waktu apa namanya? Sebagian malam. Harusnya 40 hari tapi sebagian malam. Yang menarik lagi adalah Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Hmm. Saya kemarin cek-cek lagi ya, berapa sih jarak kemampuan manusia melihat ya, melihat angkasa. Itu sejauh mana? Ternyata terakhir saya dapat ini tadi data tahun 2022, ada teleskop Hubble, teleskop yang luar biasa yang bisa meneropong sampai ke luar angkasa. Itu sampai jarak yang bisa dilihat manusia itu hanya sampai ke 13,5 miliar tahun cahaya. 13,5 miliar tahun cahaya. Berarti 13,5 miliar tahun cahaya itu pertanyaannya langit sab berapa kan gitu ya? Iya. Langit sab Kita kan berapa? juga belum tahu subnya. Kita nggak tahu. Tapi kalau saya membaca ya itu baru pendek gitu, baru pendek. Hmm. Mungkin kalau kita anggap saja langit sab 1 ya, kita berarti kalau langit sab 7 kan berapa jauh? 13,5 juta miliar tahun cahaya loh ya. 1 detik cahaya itu 3 kali 10 pangkat 5 kilometer. Jadi kalau kita nyalain cahaya, cek 1 detik, itu sejarak kurang lebih 3 kali 10 pangkat 5 kilometer masih bisa terlihat. Jadi 300.000 kilometer. Berarti kalau 13,5 miliar tahun cahaya itu sama dengan 13,5 kali setahun itu ada 12 bulan kali 12 ya, kali Kali satu satu bulan ada 30 tiga hari. puluh hari kali 30. Satu hari ada 24 jam kali 24. 1 jam Kali kali 60 menit. berapa? Kali 1 60 menit ya, menit. kali 60 menit. 1 menit ada 60 detik, kalikan 60, kalikan 3, kalikan 10 pangkat 5 kilometer. Nah, berapa itu kira-kira? Hitung sendiri lah ya. Kalau pakai Pusing. kalkulator tukang sayur tuh error langsung gitu, error. Iya, 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 iya. Itu jarak yang luar biasa yang pesawat paling canggih manusia hari ini itu namanya pesawat supersonik. Boeing Jet X-15 buatan Amerika Serikat yang itu bisa menempuh kecepatan agak luar biasa 7.000 kilometer per jam. Nah, kalau kalau pakai logika ini ya nggak bisa dilakukan oleh pesawat-pesawat manusia dalam konteks Lailan ya. Dalam konteks sebagian malam itu sudah nggak masuk akal. Sudah nggak masuk akal dalam persepsi manusia. Tapi itu realitas, bukan sekedar misalnya Bukan Arif dongeng ya. bermimpi, dongeng, terus kemudian dapat gambaran. Enggak. Rasulullah melihat betul bagaimana bulan, bagaimana untuk menunjukkan apa namanya kebesaran Allah. Bukti. Betul-betul kebesaran Allah luar biasa, kekuasaan Allah luar biasa, matahari, klaster, ya, galaksi. Galaksi itu adalah kumpulan benda-benda langit yang bisa memancarkan sinar. Berarti kumpulan bintang-bintang yang jumlahnya miliaran. Nanti naik lagi namanya galaksi yang paling dekat dengan kita kan Milky Way galaksi ya, galaksi Bima Sakti yang itu apa dekat dengan bumi kita. Terus naik lagi ada galaksi yang lain ada sub cluster, miliaran galaksi ngumpul dalam cluster itu, super cluster, masya Allah. Itu realitas yang dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad, betul-betul semua teratur demikian rupa, semua betul-betul dalam kekuasaan Allah. Sehingga kita bisa belajar dari sini bahwa saya mengambil dari apa yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi, bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Alam semesta, bintang, langit, bumi, apalagi untuk Hmm. manusia, Allah itu berkuasa gitu. Makanya saya bilang nggak boleh manusia itu sombong pada Allah. Apalagi sombong dengan mengatakan saya bisa membuat aturan sendiri dengan aturan manusia. Wah, sombong sekali orang ini. Nah, demokrasi itu sombong, Bung. Demokrasi itu sombong salah satunya. Karena apa? Menganggap bahwa pembuat hukum itu yang berhak adalah manusia. Nah, sekarang ini kan kita mengikuti itu.
Yang membuat hukum itu manusia, sementara Allah itu disingkirkan, yang dengan sekularisme kan, pemisahan agama dengan kehidupan. Nah, yang terjadi harusnya dengan Isra Mi'raj ini intinya kita malah menyadari bagaimana betapa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, tidak pantas manusia sombong. Kalau saya membuat bahasanya agak agak bukan kasar ya. Kalau saya mengatakan gini, eh, adakah manusia yang lebih besar kekuasaan daripada Allah? Apakah Firaun? Apakah George Bush? Apakah siapa presiden Amerika sekarang? Joe Biden. Joe Biden. Kalau saya membawa ke Indonesia, apakah Prabowo? Apakah Jokowi? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Betul. segala-galanya. Kan harus ngomong begitu. Kita harus terbuka Ya, dong. Memang Allah betul. segala-galanya. Kalau pertanyaan sedikitnya kan gini, Allah bisa mengatur alam semesta. Bisa nggak Allah mengatur manusia? Sepele buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia itu sombong kalau nggak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualnya ke situ sebenarnya kita bawa. Ya, spiritualnya ke situ. Jangan sampai malah nggak percaya dengan aturan Allah. Wah, itu masalah itu. Itu pengantar saya deh, kita ngobrol Iya, lagi. iya, iya. Terus yang kedua ini yang menarik dari pernyataan Pak Ma'ruf Amin ini. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini dikaitkan dengan wasatiyah dan moderat. Nah, beliau menyampaikan bahwa kepemimpinan Rasulullah itu moderat. Sikap moderat Nabi Muhammad ini sangat relevan dijadikan pedoman memajukan bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah benar Rasulullah itu mempunyai sikap kepemimpinan yang moderat, yang wasatiyah. Nah, dalam konteks kepemimpinan ini, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, benarkah demikian? Kan saya juga sering mengikuti Bung Agung Wisnuwardana berkali-kali menyampaikan soal Islam moderat dikaitkan dengan banyak hal. Nah, kita ingin minta perspektif dari Bung Agung Wisnuwardana. Tafadhol. Ini kalau Pak Wapres menyampaikan bahwa kepemimpinan Nabi itu kepemimpinan yang moderat, kita harus bawa dulu kan. Dari mana? Karena kata moderat itu nggak memiliki akar dari sumber hukum Islam. Nggak ada, gitu kan. Nah, kalau kata moderat itu malah seringkali dimunculkan dari pembahasan yang berbeda. Jadi moderat itu kalau kita telusur prosesnya, itu cenderung dikaitkan dengan aktivis Islam atau pemahaman Islam yang pro Barat. Pro Barat. Istilahnya cocok dengan nilai-nilai Barat, cocok dengan pikiran-pikiran Barat. Pikiran Barat kan berarti pikiran kapitalisme, pikiran sekularisme. Ini yang pun muncul. Nah, satu-satunya yang dijadikan sebagai alasan bahwa Islam itu adalah moderat, itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang juga disampaikan Pak Ma'ruf ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam itu ummatan wasata. Ya, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Memang terjemahnya begitu, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi gini, ini menarik ya. Ini ayat itu nggak ada kaitan dengan bahasa moderat itu. Kalau kita ambil misalnya dari salah satu tafsir Qurtubi ya, yang dimaksud ummatan wasato itu ummatan adlan, umat yang adil. Nah, kita kan tahu yang namanya adil itu kalau dalam pandangan Islam yang harus mengikuti syariah Islam. Jadi nggak ada keadilan kalau tidak mengikuti syariah Allah, gitu kan? Ya. Bahasa lainnya kalau sekarang kemarin ngomong makosidus syariah misalnya, bahwa maksud diterapkannya syariah misalnya melindungi harta, melindungi agama, itu kan keadilan itu. Melindungi nyawa, melindungi keturunan, itu keadilan. Nah, keadilan itu tidak bisa terwujud kalau syariah Islam nggak diterapkan. Jadi umatan adlan itu umat yang adil yang hanya bisa terwujud apabila syariah Islam itu diterapkan. Nah, terus kemudian kalau kita membahas tentang apa namanya, litakunu syuhada agar kamu menjadi saksi dari manusia. Ini terkait dengan Isra Mi'raj kalau kita nyambung. Iya. Jadi ketika Isra wa Mi'raj ya,
Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum Mi'raj itu kan diminta mengimamin semua nabi, Iya, ya. betul, betul. Semua nabi di Masjidil Aqsa. Itu penanda bahwa ini penunjuk kepemimpinan Islam. Nah, kepemimpinan Islam. Dan kepemimpinan Islam itu menguatkan juga bahwa umat kita itu umat yang adil karena mengikuti syariah, dan karena mengikuti syariah itulah, ya, mengikuti syariah itulah, maka keberadaannya pantas untuk jadi saksi buat umat-umat yang lainnya. Gitu kira-kira. Konteksnya Umat-umat yang begitu. lainnya, umat-umat non yang sebelumnya, yang sebelum nabi-nabi, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Iya. Ya karena adilnya itu. Adil itu kan kalau dikaitkan menjadi saksi kan, ya. Ya. Saksi untuk satu kondisi tertentu, permasalahan tertentu. Nah, adil inilah yang dimaksudkan adalah sebagai saksi buat umat-umat sebelumnya. Umat-umat manusia seluruhnya ini saksinya adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang adil, umat yang mengikuti syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin dasarnya ke sana. Kalau begitu kan nggak ada kaitan dengan apa yang disebut dengan moderasi beragama ini. Iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan akar pembahasan tentang moderasi beragama, itu sebenarnya sudah mulai muncul sejak tahun 69, 79 ya. Ketika itu mulai muncul kata-kata moderat, di mana moderat itu dikaitkan dengan hardliner Islamis gitu. Ada Islamis, aktivis Islam garis keras. Nah, itu dulu muncul tuh, hardliner Islamis. Islam garis keras ya. Maka harus muncul Islam yang bukan garis keras. Nah, itu Garis. Islam moderat itulah yang kemudian dimunculkan. Oh. Nah, Islam moderat ini yang kemudian dimaknai cocok dengan pembahasan dari orang-orang barat. Apalagi kalau kita sambungkan dengan Rand Corporation kan, think tanknya Amerika Serikat yang banyak membuat apa namanya semacam gagasan-gagasan yang itu dipakai oleh Amerika Serikat dalam konteks membahas tentang moderasi beragama ini. Misalnya apa namanya Rand Corporation pernah membuat karya namanya Civil Democratic Islam. Apa itu? Ada empat posisi dalam buku itu ya. Bukunya judulnya Civil Democratic Islam. Ya, Islam demokrasi yang sipil gitu. Artinya Islam yang cocok dengan demokrasi sipil ya. Ada 4 posisi penting dalam Islam itu. Ada kaum fundamentalis, ada kaum tradisionalis, ada kaum modernis, ada kaum sekularis. Nah, yang garis keras itu yang fundamentalis lah gitu. Yang orang-orang cenderung pada moderasi barat itu berarti kelompok modernis dan kelompok sekularis. Itu poinnya yang diambil. Terus kalau kita ngambil lagi yang paling baru terbitannya Rand Corporation juga, itu judulnya Building Moderate Muslim Network. Membentuk jaringan Muslim moderat. Bayangin ya, Amerika yang nggak ada kaitan dengan Islam membuat tulisan tentang Muslim moderat atau Islam Ya moderat. Allah. Gitu. Nah, Iya, poin iya. dasarnya adalah Islam itu terbagi dua di situ, ekstrim, moderat. Gitulah. Ekstrim itu yang tidak pro dengan pikiran-pikiran barat, nilai-nilai barat, sementara yang moderat itu yang cocok dengan nilai-nilai barat. Dan dia katakan garis keras, kelompok garis keras atau kelompok ekstrim ini, kalau bahasa di Indonesia kan radikal namanya. Ya. Kalau di Indonesia namanya radikal. Itu semakin berkembang, naik terus. Ibu-ibu senang pengajian. Kenapa Bu Megawati agak panas dengan ibu suka pengajian? Agak Itu negatif. kebangkitan loh, Bung. Itu kebangkitan. Wong dari pengajian itu malah ibu-ibu tahu caranya bagaimana mendidik anak, ya kan? Malah Pertanyaannya kok kenapa dikritik sama Bu Mega? dia bilang katanya kalau banyak pengajian nanti nggak ngurus anak, katanya gitu. Nah, padahal dengan pengajian itu kan jadi tahu bagaimana dia ngurus anak yang baik kan gitu. Betul. Ini kan aneh. Ya seperti itulah, saya nggak balik lagi ke sini Iya, tadi. iya, iya, balik lagi. Kepada bangkit Islam itu gambarannya kayak gitu, ibu-ibu suka pengajian, terus anak-anak hijrah banyak, terus semakin sadar tentang khilafah gitu kan ya. Nah, itu kan menakutkan barat gitu. Sehingga dibuatlah Muslim moderat ini dengan jejaringnya yang diperluas agar kelompok-kelompok yang Islam yang pro barat semakin banyak. Itulah intinya, yang supaya orang-orang yang jauh dari pemikiran barat yang disebut ekstrim itu semakin tersingkirkan, semakin dijauh. Jadi kalau kita bicara tentang kembali kepada konteks Islam moderat, ya nggak ada akarnya dalam dunia Islam dan tidak ada kaitan dengan apa yang disebut dengan ini kan Pak Ma'ruf menyampaikan lagi ya, contoh namanya sikap moderat itu
adalah Kanjeng Nabi dulu melarang. Ada orang bilang, "Ya Rasulullah, saya puasa tiap hari, saya sholat tiap Hmm. hari, saya tidak menikah," gitu kan. Kemudian Betul. Rasul mengatakan, "Jangan," gitu kan. "Saya itu sholat juga istirahat, saya juga puasa, saya juga berbuka, saya apa namanya juga menikah," gitu. Nah, disebutkan di situ sikap Rasulullah yang seperti itu moderat. Sementara sikap orang yang pengen puasa terus-menerus, apa namanya tadi itu, sholat Sholat terus-menerus, terus-menerus, ya. itu adalah tafrid, berlebihan. Nah, Hmm. berlebihan dia. Dia itu apa namanya, berlebihan dalam Islam ya, apa namanya, berlebihan dalam melaksanakan Islam itu. Padahal itu enggak begitu, bahwa syariah Islam itu memang melarang demikian gitu loh. Enggak ada Hmm. kaitan dengan moderat atau tidak moderat. Nah, Ya. gimana sekarang saya bertanya sederhana, gimana Islam tentang membahas tentang misalnya hukum, kan kita mengatakan sholat nggak ada masalah, puasa nggak masalah ya. Bagaimana dengan Hmm. hukum potong tangan misalnya, untuk pencurian, untuk kasus pencurian ya. Apakah ini radikal atau moderat? Itu kan pertanyaan sederhana. Kita langsung langsung to the point aja. To the Iya point iya masuk ke iya iya. contoh-contoh yang lebih praktis. Moderat atau radikal kira-kira. Saya yakin ini dianggap radikal, Bung. Atau Betul. misalnya kita ngomong khilafah. Khilafah kan Hmm. ajaran Islam, sudah clear. Dalam muktamar fikih dalam harlah NU kemarin kan sudah dikatakan bahwa memang khilafah itu punya basis fikih klasik, walaupun kata mereka harus diganti fikih klasik itu kan gitu. Kalau fikih klasik itu siapa? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas gitu. Nah, apakah kemudian Al-Quran mau ditinggalin? Kan enggak juga gitu. Bahwa Diganti Islam, fikih khilaf, modern. kita bikin modern yang PBB misalnya gitu Wah, kan ya lucu. ya Yang Allah. paling klasik sumber hukum Islam yang paling klasik itu Al-Quran loh. Karena Al-Quran yang Iya, pertama kali dimunculkan. Ini betul. kan yo menyedihkan sekali gitu. Jadi saya melihat khilafah itu dianggap radikal. Hmm. Dianggap radikal. Terus misalnya contoh yang lain, melarang LGBT, Hmm. lesbian, gay, biseksual, transgender, ayo ngaku aja, ini radikal atau moderat. Saya Hmm. yakin disebut radikal, karena nggak cocok dengan Barat. Atau misalnya ada orang Islam yang nggak mau ngucapin selamat Natalan, kira-kira gimana? Moderat atau Betul. radikal? Lah, Betul kita betul. kasih contoh-contoh yang langsung Iya langsung iya panas iya aja iya. supaya clear lah. Langsung kena itu Misalnya ya, betul. kemarin ada uskup ya datang ke pesantren nyanyi The Hill of Oh iya, Word Heal the ya, World. Michael Jackson ya. Terus kemudian ada uskup di situ, wah sama-sama melambaikan tangan. Gimana nih? Tangan. Radikal atau moderat? Saya kan disebut moderat. Moderat, iya Disebut betul. moderat. Udah langsung itu kita paham tuh. Toleran, Iya. moderat itu. Jadi kita langsung ngasih contoh-contoh yang klik aja langsung deh supaya orang Hmm. jelas mendudukkan positioning. Jadi saya melihat basis Islam moderat ini beresiko dalam perspektif Islam, dalam sumber hukum fikih Islam, dan cenderung ini adalah rekayasa skenario Barat agar betul-betul nilai-nilai Islam itu yang cocok dengan Barat aja yang dilanjutin gitu loh. Yang nggak Hmm. cocok ya harus ditinggalkan dan itu bisa dicap sebagai radikal dan boleh ditafsirkan ulang. Nah, itu ngeri banget tuh, Itu tafsirkan bahayanya ulang. ya. Ya bahaya banget. Coba kalau khilafah itu ditafsirkan ulang itu baliknya ke PBB dianggapnya. Karena logikanya gini kan, kalau khilafah itu kan punya logika, sebenarnya semua ideologi itu kan punya semangat untuk melakukan penyebar luasan, ya enggak? Iya Penyebar iya, itu luasan. pasti Kalau itu. Islam kan penyebar luasan dengan dakwah dan jihad, ya kan ya? Hmm. Kalau kapitalisme semangat menyebarluaskan paham sekularismenya, paham demokrasinya, paham kebebasan memilikinya misalnya, itu kan dengan cara imperialisme, penjajahan. Gage itu. Baik Hmm. baik imperialisme lalu dengan senjata maupun neo imperialisme yang dengan hutang-hutang negara dan investasi asing. Itu kan Ya, yang bisa mereka gunakan untuk politik bisa ekonomi. melakukan politik ekonomi kan. Itu yang mereka lakukan saat ini. Nah, eh, yang mereka mereka takutkan itu kalau Islam balik lagi kayak dulu itu khilafah dengan Hmm. dakwah dan jihad terus merangsek kan merangsek untuk menawarkan Islam tentunya kan didakwai kalau didakwai nggak siap malah menghalang-halangi dakwah ya perang kan gitu kira kan Mhm. dan itu kan dalam Islam perang seperti itu ada hukum jihad namanya Oke. futuhat itu kan ada nah itu kan Mhm. apakah itu moderat atau radikal saya yakin disebut radikal Iya iya kan iya. gitu bahkan Menarik dengan menarik. itu BNPT itu membuat kriteria yang menurut saya gimana Iya, ya kacau di dalam bukunya itu misalnya gini mengkafirkan agama lain itu disebut radikal. radikal. Ya opo rek. Iya iya Kalau iya begitu iya kan iya. kul ya ayyuhal kafirun surat al kafirun itu ya opo.
Kan jadi aneh. Salah Itu kabeh wong Islam, salah kabeh salah kan. kabeh wong Islam nek ngono kan gitu. Nah, ini maksud saya jangan sampai kita ini latah lah dengan apa yang Ya, dibikin oleh Barat gitu loh. Itu gambaran saya sih. menarik gitu ya. Kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bung Agung Wisnuwardana, akhirnya nanti akan jadi terbelah-belah ini ya umat Islam ini ya, dengan narasi moderasi beragama ini, seperti yang dicontohkan tadi pas itu. Seperti misalnya yang baru-baru ini ada uskup, kemudian santri-santri nyanyi Heal the World, semuanya nari bareng-bareng, itu menggambarkan Islam moderat tuh seperti itu. Ya, Gitu. heeh, ngono. Entek Di perlu engko sis, ngaji ning jero gereja ngono lho, Pak, nah, kira-kira. saling saling mengucapkan selamat Ya, gitu. Dan iya. memang ada loh Bung Agung Wisnuwardana Kemenak itu selalu dan di situsnya Kemenak itu kemarin juga mengucapkan selamat hari Natal. Nah, itu kan hal yang seperti itu tuh dianggap itu menggambarkan moderat gitu kan. Iya. Apalagi ini diamini oleh seorang wapres ini kita tahu Pak Saya Ma'ruf berharap Amin. Pak Kiai Ma'ruf Amin nggak sadar tentang itu harapan saya. Jadi beliau Amin, 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 mampu amin. untuk melakukan perubahan lah harapan saya. Betul, betul, betul. Dan kita juga sama, Bung Agung. Kita juga berdoa demikian, meskipun Iya, ini di tengah gempuran berbagai macam pemikiran-pemikiran yang semakin lama ini semakin aneh dari pihak-pihak orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Nah, berikutnya Bung Agung Wisnuwardana. Ini kalau kita bicara moderat ini panjang sekali kalau kita lihat presentasinya Bung Agung Wisnuwardana soal RAND Corporation. Dan saya juga sudah pernah mendengarkan presentasi soal RAND Corporation. Itu hmm. akan panjang. Tapi lebih jauh daripada itu, Bung Agung, apa antisipasi kita sebagai orang Muslim dalam menghadapi situasi di mana pemikiran-pemikiran yang sebagai seorang Muslim kita ini menganggap itu tuh tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi terus dicekoki terhadap umat Islam. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, adakah jalan pintas untuk menyelesaikan seluruh problematika yang mendera lah negeri-negeri Islam, terutama Indonesia yang kita cintai ini? Silakan Bung Agung. Ya, sekarang ini umat Islam ditekan dengan berbagai hal ya. Saya ingin membuat peta sedikit saja sebelum saya jawab apa yang disampaikan Arif tadi ya. Pertama gini gambaran saya. Umat Islam itu kan sejak saya gambarin Indonesia aja lah ya, sejak sebelum kemerdekaan sampai ke kemerdekaan kan ditekan dengan politik ekonomi kapitalisme, ya kan? Sehingga masalah itu sekian hari kian menggunung gitu ya, terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, kesejahteraan. Ini kan masalah kemiskinan di mana-mana dan itu jelas terjadi karena diterapkannya kapitalisme ya. Hmm. BPJS naik, harga pangan naik, harga apa namanya energi naik, itu semua adalah karena diterapkan kapitalisme. Dan kalau bicara kapitalisme ya barat oriented gitu kan, yang berbasiskan sekularisme. Itu poinnya. Nah, kita paham bahwa tantangan terbesar barat itu adalah kebangkitan Islam. Nah, kebangkitan Islam. Maka bagaimana cara agar umat Islam itu tidak bangkit adalah dengan cara mencekoi moderasi beragama. Dengan Hmm. moderasi beragama agar umat Islam itu ya cukup dikir di dalam masjid, jangan nggak usah berpikir tentang negara, nggak usah berpikir tentang perubahan, sudahlah kamu banyak tahajud saja, dikir saja udah cukup, itulah istilahnya. Fasuluddin anil hayah, pemisahan agama dengan kehidupan. Itu yang ditargetkan. Nah, itu pendekatan yang disebut dengan soft power, deradikalisasi namanya ya. Soft power dengan deradikalisasi. Beberapa saya menggambarkan indikator moderasi beragama itu agak ngeri, Bung Arif, supaya kita Apa clear itu? ya. Nanti Apa itu? supaya kita masuk untuk di mana apa yang mesti kita lakukan. Contoh Hmm. satu, komitmen kebangsaan. Di mana Oke. penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan tertuang dalam Konstitusi 45 dan regulasi di bawahnya. Ya, ketika ngomong komitmen kebangsaan itu mana sih yang nggak komitmen kita ini ya sebenarnya umat Islam itu kan. Tapi selalu Hmm. dipertanyakan. Kita nggak ingin Timur Timur lepas, kita nggak ingin Papua lepas, tapi selalu dipertanyakan. Termasuk sekarang kita bertanya, UUD 45 kan ada pasal 33 Rip ya. Ya, Bumi, air, kekayaan alam dan kandung di dalamnya dimiliki negara sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan clear ya? betul. Pasal Betul. 33 ayat 1.
Kenyataan sekarang nikel investasi asing, ya dah. Nikel dulunya diekspor ke Eropa, sekarang investasi asing dari Cina misalnya. Itu kan keluar dari mulut harimau masuk mulut naga. Itu kan clear banget. Pertanyaan saya, ini sesuai nggak UUD 45? Nggak Tidak. sesuai. Kalau nggak sesuai, kenapa nggak ditangkap Pak Presiden? Harusnya ditangkap Nah, dong Pak Presiden. Kita bertanya dong komitmen kebangsaannya kan gitu ya. Jadi sekarang betul. siapa sih nggak punya komitmen kebangsaan gitu ya? Nah, Satu. Ini saya mempertanyakan indikator itu. Saya ya, mempertanyakan termasuk misalnya Pancasila. Hari lahir Pancasila 1 Juli betul. 1945. Ya, yang itu isinya konten-kontennya berbeda dengan 18 Agustus 1945. Boleh dong kita mengambil kesepakatan kita Piagam Jakarta saja sebelum 18 Agustus, ya kan? Boleh nggak gitu kan kira-kira? Radikal kita nanti kalau mengambil kewajiban bangunan dengan pemuluknya disebut radikal kan kacau. Jadi confuse menurut Betul. saya. Komit apa yang disebut dengan indikator moderasi beragama yang pertama itu confuse, clear banget karena yang tidak memiliki komitmen kebangsaan itu sebenarnya adalah pemimpin bangsa ini sendiri. Ya, clear. Oke ya. Yang Itu kedua, poinnya. disebut toleransi, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan. Tadi mengkafirkan orang lain itu nggak bertoleransi, Ya, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Kesetaraan itu maksudnya, kalau ada orang bilang LGBT itu haram, mengatakan mm, LGBT itu nggak boleh ada di negeri ini, itu nggak toleran. Kacau. Ya. Terus kemudian anti kekerasan, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dan verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Nah, kata-kata kekerasan itu maknanya gimana? Kalau kita ngomong jihad, buat jihad itu ajaran Islam, gimana kira-kira? Kita confuse lagi. Yang iya, keempat, penerimaan terhadap tradisi. Jadi ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam, pokok ajaran agama. Sekarang pertanyaan kan kita kayak ini kan, bahwa Islam itu kan datang untuk merubah tradisi mm, ya sebenarnya. betul. Tradisi yang nggak sesuai dengan Islam tentunya kan. Misalnya orang nggak nutup aurat, diajarin nutup aurat gitu. Apakah kemudian dengan kita menerima tradisi yang ada, tradisi yang nggak sesuai dengan Islam kemudian diterima? Kan lucu juga. Nah, Misalnya sekarang juga omongan tentang kenapa anak-anak sekolah itu nggak wajib pakai apa namanya kerudung dan jilbab kerudung, ya, ya, dan itu dianggap toleran yang tadi ya, intoleran gitu, intoleran intoleran. karena nggak mau Halo, Bung Agung Wisnuwardana, terputus nih kayaknya. kayak orang lain. Padahal itu kan pendidikan yang ada yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Nah, ini 4 poin ini. Suara saya masih kedengar ya? Suara saya? Masih nyambung Iya, lagi Man. tadi sempat Nah, terputus. ini kan semua indikator ini jelas clear. Maksudnya nilai-nilai barat yang ingin dimasukkan dalam konteks Islam. Dalam konteks umat Islam. Nah, sekarang pertanyaan kan apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, saya mendorong kepada seluruh umat Islam, seluruh komponen umat Islam, berpegang teguhlah pada tali agama. Hmm, Berpegang teguhlah pada Al-Quran, pada As-Sunnah, sumber-sumber hukum Islam, dan kita fokus ke situ. Supaya apa? Kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi kita harus berpegang teguh itu supaya kita tetap bisa bertakwa di depan Allah sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat yang bersumber pada fikih Islam, dan itu betul-betul kita selaras dengan itu. Yang kedua, kita harus bermain narasi. Ini hmm, perang narasi, perang ideologi. Oleh karena itu umat Islam jangan bersembunyi, jangan tidak ngomong narasi. Jadi harus ngomong terbuka tentang narasi yang ditawarkannya. Kalau dikatakan bahwa khilafah itu radikal, kita khilafah ajaran Islam. Kalau dikatakan jihad itu radikal, kita ngomong jihad itu ajaran Islam. Terus kemudian kata orang mengatakan toleransi itu harus apa namanya ngaji di gereja, kita sampaikan itu bukan toleransi, itu namanya gebyah uyah akidah Islam. Kita harus terus menyampaikan narasi-narasi ini di darat maupun di udara. Di betul. darat berarti bagaimana kita offline dengan masyarakat ya, karena sekarang ini ada dunia baru yang namanya online kayak Hmm, begini ini ya, ada sesuatu yang nggak sesuai terus kita tanggapi sih agar masyarakat paham tentang bagaimana duduk masalah yang sebenarnya. Itulah yang bisa kita lakukan hari ini dalam konteks kita namanya dakwah ya, dalam konteks kita namanya dakwah, sehingga kita nggak boleh diam, harus pick up. Apalagi kalau tadi ngomongin Isra Mi'raj ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, Allah bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga hari ini
buat pengemban dakwah yang terus berbicara khilafah, jangan khawatir. Karena Allah lah penolong kita. Allah lah yang mengatur hidup kita. Kita tidak akan mati sebelum ajal datang. Kita tidak akan kurang rezeki sebelum mati tiba. Artinya kita harus punya keberanian karena Allah lah yang akan menolong kita. Allah yang akan melindungi kita. Walaupun sekarang ini misalnya khilafah itu distigmatisasi, di framing buruk dan bahkan menuju dikriminalisasi. Jangan berhenti karena khilafah adalah ajaran Islam. Kita harus ngomong terbuka di depan publik, offline maupun online. Dengan cara seperti ini kita berharap bahwa masyarakat paham, masyarakat mengerti, dan masyarakat sadar. Pertanyaannya, ada nggak cara apa tadi? Cara pintas untuk Iya, jalan pintas untuk menyelesaikan problematika ini, Bung Agung. jalan pintasnya itu tegakkan khilafah. Oh. Tegakkan khilafah, jalan pintasnya. Karena dengan khilafah tegak ini, khilafah itu kan sebenarnya bukan tujuan. Khilafah itu adalah metode untuk liistina fil hayatil islamiyah. Melanjutkan kehidupan Islam. Dengan cara tegaknya khilafah, maka akan ada jaminan penerapan syariah Islam secara kafah. Dengan penerapan syariah Islam secara kafah, maka kapitalisme akan mati. Ketika kapitalisme mati, tidak ada imperialisme, tidak ada penjajahan, tidak ada eksploitasi sumber daya untuk pada makna yang sesuai dengan Islam. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Silahkan dalam Islam nanti masing-masing akan diberikan ruang kepada non-muslim untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Rumah ibadah mereka masih boleh berdiri. Mereka kalau gereja masih boleh misa di gereja, silahkan dilakukan. Tapi untuk urusan publik, ayo pakai Islam. Karena kebetulan Islam ini yang punya kemampuan untuk melawan kapitalisme. Nah, inilah yang akan benar-benar dijamin oleh Islam yang nanti akan bisa terwujud kalau tegaknya khilafah. Oleh karena itu, saya mengatakan mana jalan pintasnya? Jalan pintasnya tegakkan khilafah. Mana jalan panjangnya? Tegakkan khilafah. Karena nanti kita tidak tahu kapan Allah kasih pertolongan. Allah, kita nggak tahu loh, Rasul itu tiba-tiba dapat pertolongan Allah dengan penerimaan orang-orang Madinah atau Yatsrib pada waktu itu untuk berbait kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Memang kekuasaan Allah. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya membayangkan Bung Arif, sekarang ini seperti umat Islam itu dapat tekanan sana sini, tekanan sana sini. Saya berulang kali mengatakan, saya tidak ingin berhadapan-hadapan dengan umat Islam karena umat Islam entah nama organisasinya apapun yang saat ini seperti membawa ide-ide barat, itu sebenarnya hanya pion-pion. Mereka hanya itu yang terjadi tameng. Nah, kita ingin mendudukkan bahwa musuh kita adalah kapitalisme itu. Musuh kita adalah kapitalisme itu. Dan kita ingin mengatakan kapitalisme itu sekarang geraknya seperti menyerang kita luar biasa. Tapi dia pakem-pakemnya udah nggak fungsi lagi. Teori-teorinya nggak jalan lagi. Kalau bahasa saya kapitalisme itu udah rentang menuju kematiannya. Kayak ayam disembelih. Geraknya wah ganas gitu ya. Geraknya seperti ganas padahal ujungnya kematian. Oleh karena itu, jangan sampai kita mendukung kapitalisme menuju kematiannya. Mari kita bangkit dengan Islam melalui tegaknya khilafah untuk memastikan syariah Allah itu betul-betul terlaksana di muka bumi ini, sehingga betul-betul semua permasalahan-permasalahan tadi bisa diselesaikan. Kenapa? Kita memotong tadi ya. Allah bisa mengatur alam semesta. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, Allah bisa mengatur semuanya. Bisa nggak Allah mengatur kehidupan manusia? Sangat sepele buat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kalau diterapkan syariah Islam, maka akan ada keberkahan dari langit dan bumi. Dan keberkahan itu maknanya apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Salah satu bertambahnya kebaikan itulah munculnya kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat, termasuk kedamaian antar umat manusia yang saat ini selalu dikatakan bahwa Amerika, PBB adalah hebat bisa menjaga kedamaian umat manusia, bohong karena mereka membunuh umat Islam dimanapun berada, dan saat ini ratusan ribu umat Islam terbantai karena itu. Al-Quran juga dilecehkan di sana sini demikian rupa tanpa pembelaan. Oleh karena itu khilafah harus kita tegakkan untuk menerapkan hukum Allah sebagai hukum harga mati buat umat Islam. Nah, gitu kira-kira. Takbir. Allah Akbar. Demikianlah saya pikir tadi sudah sangat komprehensif sekali ya apa yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana. Jadi saya jadi terbawa. Kalau dimanapun Bung Agung ini maupun
kita cuman berdua kayak di podium tetap. Masya Allah. Diskusi berdua sama, diskusi orang banyak sama, di podium pun sama. Memang gayanya begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, beberapa poin tadi saya tangkap bahwa haruslah umat Islam ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, tadi ada disinggung bahwa kita harus berpegang teguh terhadap tali agama Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita jangan tercerai-berai tadi. Kemudian yang kedua terkait tentang apa yang bisa menyelesaikan problematika antar agama, antar umat manusia, disebutkan Bung Agung Wisnuwardana tadi bahwa ditegakkannya khilafah sebagai satu-satunya jalan supaya kemudian kita mendapatkan ziyadatul khair tadi. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang bisa mengatur kita. Kita ini tidak bisa mengatur diri kita sendiri karena kita ini makhluk yang sangat terbatas, lemah dan membutuhkan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman sekalian diskusi kita pada pagi hari ini menanggapi pernyataan Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama dengan Bung Agung Wisnuwardana, aktivis 98 sekaligus Ustadz sekaligus tokoh kita. Sekian, apabila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.